Sekarang kita mulai halaman 152 ya. Badan Usaha dalam Perekonomian Nasional. Coba Rahma di dalam peta konsep itu dibagi ada 4 yang besar. Perekonomian nasional ada berapa macam? Halaman berapa, Bu? Halaman 152. 152. Halo. Ya, 152. Badan usaha dalam perekonomian nasional dibagi menjadi berapa? 152. Badan usaha milik nasional. Ada bukunya enggak? Ada, Bu. Dibagi menjadi 4. Ya, silakan dibaca. Yang pertama apa? Badan usaha milik swasta BUMS. Ya. Kedua, Terus? kedua BUMN dan BUMD. Ketiga, badan usaha asing. Ya, terus? Koperasi. Terus? Keempat, Ya, koperasi. Baik. Ya, badan usaha milik swasta. Ya, namanya swasta. Ini berarti kalau kita lihat dari modalnya dan pengelolaannya berarti dilakukan oleh swasta. Artinya swasta berarti tidak dilakukan oleh pemerintah. Ya, berarti ini badan usaha milik swasta bisa dilihat dalam buku kamu halaman 153. Yang pertama bentuknya perseorangan. Perseorangan berarti ini hanya dimiliki oleh satu orang. Usaha itu modalnya sendiri, dilakukan oleh seorang diri, labanya untuk sendiri, kalau rugi atau resikonya ditanggung sendiri. Karena di sini apa-apa sendiri, biasanya di sini usahanya masih kecil karena modalnya biasanya kecil, ya. Bisa berikan contohnya. Contohnya apa coba, Muhammad? Ayo, apa contohnya? Yang usaha miliki sendiri, modalnya sendiri, dilakukan sendiri, laba untuk sendiri, rugi tanggung sendiri. Biasanya usahanya kecil atau besar biasanya. Muhammad Afisena. Hmm? Iya, contohnya perseorangan kan, bentuk yang pertama perseorangan. Ibu jelaskan kalau bentuknya perseorangan, berarti ini usahanya didirikan atas modal sendiri, dilakukan oleh sendiri, dapat keuntungan buat sendiri, rugi tanggung sendiri. Biasanya usahanya kecil atau besar kalau bentuknya perorangan. Kecil, bisa cari contohnya? Contohnya apa? Warung ya, warung atau toko ya, atau pedagang kaki lima itu banyakkan mereka itu adalah usaha perseorangan ya. Nah, biasanya di sini juga agak sulit majunya kalau perseorangan karena memang pemikirannya kan hanya yang mikir sendiri sehingga mungkin hal-hal yang baru inovasinya ini kurang berkembang karena sendiri mikir sendiri, beda dengan kalau dipikirkan oleh beberapa orang ya. Nah, biasanya dalam bentuk perseorangan ini usahanya juga antara modal sama uang pribadi ini bergabung. Sehingga terkadang kalau punya warung ya uangnya habis, dagangannya juga habis karena kadang kalau ada keluarga butuh uang, ngambilnya uang warung, ngambilnya selalu uang warung sehingga pada saat harus belanja lagi duitnya nggak ada, barangnya habis, uangnya habis sehingga sering biasanya sulit untuk tahan lama. Makanya kalau punya usaha perorangan, uangnya itu harus dipisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi. Jangan mentang-mentang ini duitnya duit saya tetapi digunakan untuk keperluan keluarga ya habis. Ngambil apa-apa di warung, ngambil apa-apa di warung, keperluan sendiri nggak bayar. Ya udah habis duitnya, habis barangnya. Sehingga ya adanya bangkrut lagi seperti itu. Bisa dipahami? Ya, oke kita lanjutkan. Contoh yang kedua, B itu apa? Selain bentuknya perseorangan. Coba Aulia Komala, halaman 154. Aulia Komala, bentuknya apa? Yang kedua, firma. Nah, kalau firma ini merupakan suatu badan usaha yang didirikan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kalau tadi perseorangan, berarti ini dua atau tiga ataupun empat lebih, sehingga merupakan suatu perkumpulan. Nah, karena di sini tidak sendiri, otomatis modalnya biasanya lebih besar atau lebih kecil dari perorangan, Aulia.
Lebih besar, Bu. Hah? Lebih besar. Lebih Besar. lebih besar. Iya, jadi karena ini bentuknya firma dilakukan 2 orang atau lebih, jadi modalnya lebih besar, maka biasanya lebih maju. Karena di sini kumpulan, maka ini harus izin usaha. Beda dengan yang perseorangan. Kalau perseorangan biasanya bentuknya informal, ya tidak perlu izin-izin. Ya, tapi kalau firma sudah biasanya berbadan hukum. Sehingga jika terjadi persengketaan antara kelompoknya di sini ya bisa diselesaikan melalui pengadilan jalur hukum ya, karena ini bentuknya 2 orang atau lebih firma, maka ya nanti dapat untungnya dibagi anggotanya, rugi ditanggung bareng-bareng seperti itu ya. Bentuknya FA, misalkan kamu suka baca di jalan ada FA apa ini yang suka bareng-bareng modalnya ya, FA prima misalkan dalam bentuk apa ya, mau bentuknya servis atau bentuknya dalam usaha jasa, membuka jasa akuntan, membuka jasa hukum, misalkan di bidang hukum, pengacara atau apa itu bisa saja. Bentuknya seperti itu biasanya ya, konsultan hukum. Nah, ini beberapa orang yang sarjana hukum, pengacara mungkin mendirikan ya usaha di bidang konsultan hukum ya atau pengacara atau apa saja ya. Terus yang ketiga atau C bentuknya apa? Coba Dava Putra Darnomo. Yang C selain firma apa? Persekutuan komanditer. Ya, persekutuan komanditer. Ini persekutuan komanditer juga dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ya. Tapi beda dengan firma. Kalau firma itu punya modal bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng. Cuma kalau persekutuan komanditer ini ada 2 sekutu. Nah, dibagi menjadi 2. Ada yang sekutu pasif dan sekutu aktif. Yang pasif itu berarti mereka yang hanya sampai menyetorkan modal saja, ya, disebut dengan sekutu komanditer. Kalau yang komplementer, mereka selain memberikan modal, dia melakukan usahanya, ya. Jadi bukan hanya sekedar menyetorkan modal. Jadi dia punya modal dan juga ikut melakukan usaha. Lah kalau tadi firma kan beda ya, walaupun 2 orang atau lebih, tetapi tidak dibedakan ke anggotanya, bareng-bareng dikerjakan usahanya. Kalau ini tidak, ada yang pasif, ada yang aktif. Ya, bisa saja mungkin kamu baca di Plang ada CV apa, ini Ibu contohkan misalkan di bidang percetakan, mungkin di bidang travel ya, apa sajalah. Ya di sini kalau ada yang cuma menyetorkan modal, ada yang juga menyetorkan modal dan ikut melakukan kegiatan usaha, lah itu disebut dengan istilah persekutuan komanditer. Yang sering ditulis kalau di Plang itu CV titik-titik, CV titik-titik gitu ya. Itu sering kita lihat di jalan ya, kalau lihat kanan dan kiri. Nah, itu ada sering kita membaca CV titik-titik, CV titik-titik. Nah, kalau ada tulisan seperti itu, berarti itu usahanya bukan milik sendiri, merupakan perkumpulan dari beberapa orang, di mana ada yang cuma nyetor modal, tetapi ada juga yang selain nyetor modal dia ikut menjalankan usaha. Oke, yang D, coba dibaca Dimas Pramudia. Selain persekutuan komanditer apa, Dimas? Perseroan terbatas, Bu. Iya, perseroan terbatas. Yang sering disingkat ada PT titik-titik, PT titik-titik. Coba Ibu minta tolong Dimas Pramudia berikan contoh PT yang pernah kamu lihat di sepanjang jalan daerah sini. PT apa, Nak? Yang pernah kamu lihat? PT titik-titik yang pernah kamu lihat sepanjang jalan, mungkin ke depan kamu lihat baca PT apa? Di daerah sini aja. Dimas? Lupa, Bu, namanya, Bu. Oh, lupa namanya. Pernah lihat aja cuma lupa, Bu. Ibu Kevin? Kevin?
Iya, Bu. Iya, coba berikan contoh nama PT yang pernah kamu baca, Kevin. Ibu tadi contohkan PT Brixton. Pernah dengar PT Brixton, Enggak. Kevin? Pernah. Coba di sepanjang jalan itu kan banyak banget PT. Nah, sebutin yang mungkin kamu tahu, nak. Nggak tahu, Bu, saya lihat sekilas Oh, doang. nggak tahu ya, nggak tahu ya. Nah, kalau ini suka nggak nengok-nengok ya. Ya, mungkin ada PT Sosro, PT Aqua, ya, Bakri, ya, banyak sekali PT. Apalagi PT-PT yang besar, PT Astra, ya, PT apalagi ya, banyak lah ya, PT, ya, penerbit buku juga mungkin bentuknya PT, ya, banyak sekali. Nah, nanti bisa kamu lihat, makanya kalau kamu jalan kanan kiri sambil membaca ya. Nah, sekarang apa sih itu badan usaha yang dalam bentuk PT? Nah, kalau tadi Ibu bicara perseorangan modal sendiri, persekutuan FA modalnya 2 orang atau lebih lah. Kalau PT ini modalnya dari banyak orang, yaitu dengan menjual surat berharga, saham ataupun obligasi, ya. Jadi modalnya dari mana? Dari jual saham dan obligasi. Ya, saham dulu pernah Ibu sampaikan sebagai surat bukti bahwa orang yang punya saham sebagai pemilik usaha. Berapa besarnya milik usahanya? Tergantung banyaknya saham yang dimiliki. Kalau obligasi sebagai surat yang menyatakan pemegangnya ikut meminjamkan uangnya, ya, memberikan modal. Jadi sebagai kreditur. Dia tidak memiliki PT-nya tetapi hanya meminjamkan uang, ya. Itu bedanya kalau dilihat dari segi modal. Nah, coba ada macam-macam PT. Coba yang pertama dibaca yang A. Malik Fadila. PT apa? Disebut PT apa coba, Malik Fadila? Iya, PT Bu. apa di buku kamu halaman 155? Iya, Bu. PT terbuka atau Iya, umum? oke, cukup. PT terbuka atau umum lah. PT terbuka atau umum berarti ini PT-nya boleh dimiliki oleh siapa saja. Boleh beli, masyarakat boleh beli sahamnya, boleh beli obligasinya, ya. Pokoknya yang punya uang berminat silahkan beli. Belinya di mana kira-kira ya? Apa di mall apa di mana ya kalau beli saham ya? Ada yang tahu? Malik, di mana kira-kira kalau mau beli saham atau obligasi, Malik? Malik Fadila, tahu nggak di mana? Bursa saham ya, Bu? Iya, bursa saham atau yang disebut dengan bursa efek. Ya, jadi nanti bisa belinya di bursa efek. Di Indonesia ada 2, nak. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Jadi kalau PT terbuka ini sahamnya dijual di Bursa Efek, ya. Namanya kalau udah dijual bebas